Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan drama Sumpah Pemuda yang bertema Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Saya Nining Siti Fareza Repa. Di Kongres Pemuda 1 berperan sebagai Muhammad Tabrani dan di Kongres Pemuda 2 berperan sebagai Ketua PPI Sugondo Joyo Puspito. Silakan teman-teman untuk memperkenalkan perannya masing-masing. Nama saya Monika Safira. Di Kongres Pemuda pertama dan kedua, saya berperan sebagai Muhammad Yamin, perwakilan dari Jong Sumatera. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Maharani dan saya Nurul Andini. Kami berdua berperan sebagai pengisi suara di Kongres Pemuda 1 dan 2 dan sebagai pemeran rohani kaum Betawi. Dan juga saya di Kongres Pemuda 2 berperan sebagai Konjo Sungkono dan Wakil Nurul Sumatera. Nama saya Aprilia Cynthia Bella. Pada kongres pertama saya berperan sebagai GN Panto dan perwakilan Jong Minahasa. Dan pada kongres kedua saya berperan sebagai Sanduk perwakilan dari Jong Celebes. Perkenalkan, nama saya Rita Anggaini. Pada kongres pertama dan kongres kedua, saya berperan sebagai Johannes Lemina dari Jong Ambon. Nama saya Tuhan Saputra. Saya berperan sebagai Amir Syafruddin dari perwakilan Jong Batakbon. Nama saya Selita Fiani. Pada kongres 1 dan 2 saya berperan sebagai Johan Muhammad, perwakilan dari Jong Islamabon. Juga berperan sebagai Sanusi Pani pada kongres pertama. Kenalkan, nama saya Yoga Putra Tatama. Di kongres pertama saya berperan sebagai Dr. Hussein dan di kongres kedua saya berperan sebagai Muhammad Tambani dari Jong Java. Berawal dari langkah para pelajar Stovia mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908, mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sekarukun, Trikoro Darmo, Jong Sumatera Nenbon, Jong Batakbon, Jong Minahasa, dan kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu, berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan. Berdirinya organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu, walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan, rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekarukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh Muhammad Tabrani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan, serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, atas nama Panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Anda semua. Sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air Indonesia, Kongres ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu dengan tujuan bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah benar. Bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan.
sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Terima kasih para hadirin. Tujuannya diadakannya kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membentuk sebuah badan sentral. Benar sekali Bu, yang kita butuhkan sekarang adalah organisasi yang mampu menampung semua aspirasi. Sebuah pemerintahan dalam bentuk federasi di mana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bung. Akan lebih bagus jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa menyatu dalam membentuk suatu pemerintah. Karena apabila suatu pemerintah dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang, maka akan menimbulkan suatu masalah. Saudara-saudara, pada kesempatan kongres ini, tampaknya kita belum menghasilkan suatu kesepakatan. Saat kongres hampir berakhir, sasaran utama kongres belum tercapai, yakni membentuk badan sentral organisasi pemuda tidak tercapai. Pada sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk pada sentral tersebut. Sebagian besar peserta kongres menghendaki bentuk fungsi, sebagian lagi menghendaki untuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah kongres berakhir. Kita sudah mengajukan keputusan, hanya saja belum diterima. Yang butuhkan sekarang adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu kita harus menunggu berapa lama sampai mereka pulang? Setelah halangan buat kita, yang penting adalah tujuan untuk masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semuanya bisa terlaksana. Tapi tentunya tujuan bersama itu jika dilihat dari aspek bahasa. Bahasa itu sangat penting. Sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Padahal saya yakin antara bahasa Jawa dan bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Namun di antara dua bahasa tersebut, mana yang harus dipilih untuk dijadikan bahasa persatuan? Hadirin, izinkan saya untuk menyampaikan rumusan saya, yaitu sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Melayu. Saya setuju untuk bait pertama dan bait kedua. Tapi jalan pikiran saya adalah tujuan bersama, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Yang sebaiknya bait ketiga itu berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Saya mendukung usulan Muhammad Tabrani, lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Benar, namun jika tujuan kita ingin tercapai, maka kita harus mempersatukan dalam segala aspek. Saya tetap bertahan dengan saya. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan ini pada Kongres Pemuda 2 nanti. Ya, sebaiknya kita mempersiapkan diri untuk Kongres Pemuda 2 nanti. Baiklah, kalau begitu keputusan telah kita sepakati bahwa pembahasan kali ini akan kita lanjutkan di Kongres Pemuda 2 nanti di gedung KJB. Walaupun rumusan masih belum bisa diterima, mari kita persiapkan diri untuk Kongres kedua nanti. Saya akhiri pidato dari saya Muhammad Tabrani dari Jom Java, mengucapkan terima kasih kepada para hadirin. Kongres kali ini yang sebesar-besarnya. Semoga kongres ini dapat mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda, sehingga bangsa Indonesia bisa merdeka. Merdeka! 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 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kongres Pemuda 1 telah melahirkan keputusan yang mendasar, yakni mengakui dan menerima tentang cita-cita persatuan Indonesia dan bahasa Indonesia, disepakati sebagai perekatnya, serta menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia kedua. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia disegarakan oleh semangat persatuan, kebangsaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah, Kongres Pemuda 2 dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928
Ditunjuknya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Tanggal 27 Oktober 1928 dilaksanakanlah Kongres Pemuda II yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada saat itu, suasana sangat kondusif dan dihadiri para pemuda-pemudi yang sangat antusias pada acara tersebut. Sugondo Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara yang disambut dengan meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenalkan saya Ketua PPI Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih. Saya sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Sebelumnya, terima kasih sudah mempercayakan kepada saya untuk menjadi Ketua Kongres Pemuda kedua ini. Terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan Kongres Pemuda kedua ini. Serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang menunjukkan peningkatan yang sangat besar dari Kongres pertama. Pada Kongres pertama, kita masih belum menemukan kata kesepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Oleh karena itu, kita membutuhkan persatuan dan kesatuan. Para hadirin dari berbagai perwakilan yaitu Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, dan lain-lain. Semuanya harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setuju bahwa kita harus bersatu demi persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. 3. Beta, perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon juga setuju atas kesatuan ini. Saya sebagai wakil ketua dan juga perwakilan dari Jong Japa juga setuju. Kami perwakilan dari Jong Islam Medan juga setuju. Ya, kami dari perwakilan Jong Batak setuju dengan perlakuan kesamaan, maka bangsa Indonesia akan terlepas dari belenggu penjajah. Baiklah, perwakilan dari setiap daerah sudah menyepakati adanya persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda negeri ini harus bersatu untuk melawan penjajah dan berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Benar, kami dari para pemuda Indonesia juga setuju. Kami dari perwakilan Jong Jawa setuju. Perwakilan dari pemuda kaum Betawi juga setuju. Selama pembacaan pidato dari Sugondo Joyo Puspito, diam-diam Muhammad Yamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda, yang nantinya merupakan hasil keputusan rapat yang akan dibacakan oleh Sugondo Joyo Puspito. Kemudian sebelum pembacaan pidato dari Muhammad Yamin, diperdengarkanlah lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman dengan menggunakan biola tanpa lirik. Saya ingin memperkenalkan sebuah persembahan karya saya yang berjudul Indonesia Raya untuk tanah air Indonesia.
Dihadirin mohon untuk duduk kembali. Baiklah, hasil dari keputusan kerapatan kali ini memutuskan: pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil kerapatan ini, maka diwajibkan bagi setiap perkumpulan di Indonesia bersatu seperti apa yang saya bacakan dan selalu memakai keyakinan asas Sumpah Pemuda ini. Selanjutnya, waktu saya diberikan kepada Muhammad Yamin. Baiklah, sebelum kita akhiri Kongres Pemuda kedua ini, marilah kita mengucapkan Sumpah Pemuda bersama-sama. Hadirin, dimohon untuk berdiri. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Pada pembacaan hasil keputusan Kongres Pemuda yang kedua, hari itu 28 Oktober 1928, seluruh organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Japa, Jong Sumatera Nenbon, Jong Batak Bon, Jong Islameten Bon, Jong Jelebes, Jong Ambon Sakarukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu dan disatukan oleh satu ikrar bersama Sumpah Pemuda. Ikrar tersebut mengikat dalam sanubari pemuda Indonesia untuk bersatu padu, memperjuangkan hak-hak yang tertindas pada masa itu. Tanpa ikrar seperti itu, mungkin saja kita tercerai-berai atau entah seperti apa negara ini, sehingga rasa bangga memiliki hingga bersatu membangun negara ini dapat kita terapkan dalam sanubari masing-masing. Ketua PPI Dadah.